Itu tukang es krim kan ya? Pada mau beli es krim nggak? Ya udah beli San. Kayak bocil anjir belinya es krim. Ya udah sih, emang nggak boleh anak gede beli es krim. Cuaca lagi mendukung panas. Tuh. Es krim. Enak tahu Ya kayaknya. udah beli sana es krim. Ya udah jauh abangnya. Males sih. Males ngejarnya. Itu Susah ya kayak mengejar cita-cita gitu kan udah jauh. Iya. bener. Enggak, lu nggak usah ngomongin cita-cita deh. Kita udah gede nih. Emang lu pada kerja di sesuai sama cita-cita waktu kecil? Ya kagak sih. Gua lu apa? Lu mau Tapi apa? kalau dulu sih ditanyain cita-citanya apa, paling cuman ini, paling gampang sih. Apa? Cita-cita jadi orang sukses. Berarti sekarang udah sukses sih. Menurut gue udah sukses. Cie. Karena bisa Gila. Tapi itu gak spesifik. Oh iya. Iya bener. sih. Maksudnya sukses tuh bukan berarti harus banyak duit ya. Iya, kadarnya beda-beda. Sukses tuh berhasil apa yang dia tuju. Mungkin beberapa goalsnya Arif nih Iya, udah pemain ada yang saham kita. Yoi! Ini. udah Pemain ada saham. yang tercapai makanya Iya. dia bisa bilang sukses. Kalau gua waktu kecil, gua tuh pengen jadi apa coba? Apa? Insinyur, tapi gua nggak tahu insinyur tuh apa. Kayaknya keren aja gitu. Kayaknya Itu gara-gara ini ya, kita, nonton ya. Sidul nih kayaknya. Oh iya, nonton Dulu kan Sidul ya? Sidul. gue nggak nonton Sidul, orang tua gue nonton, tapi Sidul waktu itu emang ada tuh tayang. Citanya itu dia apa? Kalau nggak dituliskan cita-cita gitu, insinyur. Tapi gue nggak tahu insinyur tuh apa sih sebenarnya. Sipil kalau sekarang mah Iya. sipil. Oh, kontraktor. Iya menurut Iya, gitu. iya kayak gitu. Oh. Insinyur tuh gitu. Ya kenapa gue nggak jadi insinyur ya? Banyak itu duitnya. Ya gua nggak tahu. Ya Berarti gua nggak tahu kenapa lu dulunya nggak jadi gimana? insinyur. Ya Dulunya gimana? enggak, dulu tuh kayak Waktu SMP ganti cita-cita. gimana ya? Ya dulu tuh pas gua punya hobi main basket, itu masih tetap tuh gua pengen jadi insinyur. Kayak masih keren aja gitu ceritanya insinyur. Tapi Ya apa, dalam insinyur? di saat itu lo masih belum tahu insinyur tuh apa? Belum tahu, ngapain. nggak tahu. Iya, gimana? Gua taunya insinyur itu bikin jembatan. Ya salah Ya satunya sih. bener sih. Bener sih, bener. Bener ya? Iya, pokoknya pembangunan gitu, bener sih. Enggak, tapi ya lo berusaha buat mewujudkannya enggak? Ya Enggak. Anjir. Pasti nyari dong, enggak maksudnya kalau misalkan emang lo bener-bener pengen jadi insinyur, pasti nyari dong di Google lah minimal kayak Iya insinyur sih. tuh apa sih, terus nanti gue kuliahnya harus apa sih, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Enggak, tapi gua tuh waktu SD itu gua nggak kepikiran kayak mau pikiran di kuliah, situ. belum kepikiran kuliah mau ngambil apa gitu. Terus Yang mendukung buat jadi insinyur ya. gitu gua tuh nggak kepikiran, cuma sebatas omongan aja insinyur gitu loh. Enggak, tapi ini anak ngaco banget. Lu tau gak, dia SMA-nya IPS loh. Ya Kak. Terus lu mau jadi insinyur, terus lu nggak tahu itu insinyur apa. Tapi juga kayaknya salahnya pendidikan juga sih. Kenapa emang? Ya mungkin kalau anak masa kecil ditanya cita-cita wajar aja ya. Anak kecil kan karena dia melihat sesuatu yang wah kayaknya keren. Kayak polisi gitu. Polisi. misalnya. Jadi dia pengen-pengen aja. Tapi waktu udah SMA menurutku kembali ke anaknya. Seberapa dia mungkin nih bisa mengejar profesi itu. Oke. Kan karena waktu SMA udah ada IPA IPS tuh. Udah ada Nah, harusnya penjurusan tuh di kan? situ tuh kita udah mulai mikir nih kalau mau jadi insinyur berarti harus giat biar masuk IPA. Nah ini Gitu. temen kita nggak mikir berarti. Dia mau jadi Enggak. insinyur tapi Nah, dia anak IPS. Pas udah masuk SMP itu kan udah nggak ada tuh pertanyaan cita-cita mau jadi apa gitu, udah nggak ada kan tuh, udah nggak ada yang nanya lagi tuh cita-cita mau jadi apa. Ya udah masuklah ke SMA. Nah terus kelas 1 SMA itu kan belum penjurusan tuh, Iya. ya kan. Nah di situ aduh gue masuk IPA atau IPS ya. Nah gue tuh sebenarnya pengen masuk jurusan bahasa. Iya. Tapi insinyur nggak ke bahasa juga sih. itu udah nggak terucap lagi tuh insinyur, udah berubah, Lupa. udah hilang, Lupa. udah hilang, udah Ya, lupa. enggak, ya berarti lo yang tidak mengejar cita-cita lo. Gitu. Ya, Oke. gua lanjut. udah gitu
nggak ada di sekolah gue jurusan bahasa. Kalau gue milih IPA susah, gue nggak bisa. Tapi otak gue tuh kanan kirinya stabil waktu ada tes otak kanan kiri gitu kan. Ya udah masih IPS aja lah yang gampang gitu kan. Gampang boy, anjing. Tapi Maksudnya lebih mudah dibandingkan IPA. Gitu maksudnya. Gampangnya gitu. Terus diceritain tuh, enak masuk IPS, ntar jadi auditor, banyak duitnya gini-gini. Auditor ya, lu dalamin akuntansi kayak gitu kan. Udah tuh gue belajar tuh akuntansi tuh, mati-matian. Mungkin bisa dibilang gue lumayan handal lah di pelajaran akuntansi. Lumayan bisa lah gitu bisa mengikuti gitu kan. Gue kok pusing amat ya lama-lama akuntansi ya. Akhirnya ada tuh kakak kelas gue yang lulus, terus lagi main ke SMA gue. Iya gue ngambil jurusan ini, ntar gue mau jadi PR tuh apa, gue nanya kan. PR tuh public relation gitu kan. Wih keren jadi tuh gue nanti menjembatani antara ini dan itu gitu kan. Wih keren juga ya, gue mikir kayak gitu. Gue juga mau jadi PR gue tuh orangnya ikut-ikutan cuy. Ikut-ikutan. Itu kalau kayak gitu jurusannya apa kalau kuliah? Masuknya komunikasi. Komunikasi ya, keren sih kayaknya. Tapi sebelum dia ngasih tahu itu komunikasi, gue juga udah kepikiran kuliah ada nggak ya jurusan komunikasi gitu kan. Kayaknya seru nih karena gue mungkin suka ngomong, jadi kepikiran kayak kuliah jurusan komunikasi gitu. Atau ada suatu hal yang entah gue lupa, ada yang nge-trigger gue buat cari tahu jurusan komunikasi gitu. Jadinya gue kepikiran ada kuliah jurusan komunikasi. Jadi si auditor dan pelajaran akuntansi yang lu udah lewat, udah menguap aja gitu dia. Udah menguap. Tidak ada apa lagi. Udah nggak ada lagi. Allahu Akbar. Akhirnya ada tuh masuk kayak seleksi masuk IPB waktu itu D3. Ya. Dan lewat jalur rapot. Udah tuh gue ditawarin sama kepala sekolah gue. Ya udah, nih kamu coba ini nih, siapa tahu kamu keterima. Tadinya gue udah mau milih ke kuliah swasta gitu kan. Kuliah swasta. Tapi waktu itu kepala sekolah gue tuh belum tahu kalau gue nih, bukannya gue sombong nih ya, anak yang cukup biasanya kalau ngomong kayak gitu sombong. Iya. Merendah untuk meroket. Iya, santai aja cuy, santai aja. Kepala sekolah gue tuh waktu itu mungkin belum tahu kalau nilai gue cukup mumpuni untuk mendapatkan beasiswa di salah satu kampus swasta yang gue inginkan. Nah, gue mau minta rapot, Pak, saya mau pinjem rapot, boleh nggak Pak? Saya mau fotokopi segala macam buat persyaratan saya mendapatkan beasiswa di kuliah kampus yang saya inginkan, Pak. Emang kamu kelas apa? Waktu itu gue ada kasus tuh. Waktu itu kan kelas 3 SMA kan pas minta rapot. Pas kelas 2 kenaikan kelas 3 SMA gue ada kasus. Akhirnya gue turun ke kelas paling bawah pas kelas 3 SMA-nya. Jadi IPSC. Jadi tuh IPSC tuh kalau di sekolah gue kayak yang itulah udah sisa-sisaan mungkin yang dipandang rendah dipandang rendah sama orang-orang. Pas entah kenapa itu gue juga lupa kejadiannya apa, jadi kepala sekolah gue nih tahu, nih anak nih cukup mumpuni gitu. Akhirnya makanya gue ditawarin masuk IPB lewat jalur rapot. Ya udah gue daftar ada komunikasi nah gue daftar udah keterima. Lu cita-cita jadi public relation nih udah sirna aja gara-gara wih keren nih jadi kameramen, jadi videographer, jadi editor. Wih anjir keren juga ya. Udah tuh gue ngulik tuh. Bisa maksudnya basic-basicnya punya lah gitu kan. Apply kerja nggak ada yang keterima. Terus gue pernah kan magang di suatu perusahaan swasta periklanan. Terus ada temen gue yang udah kerja nih di situ. Kebetulan gue pernah magang bareng juga sama tuh orang. Enggak, lu sebutin aja deh. Lu sebutin aja deh, itu gue. Itu gue. Iya, jadi waktu itu gue pernah magang nih sama si Diska di periklanan gitu kan. Entah itu periklanan, enggak itu media. Gue juga bingung menyebutnya kantor itu apa. Perusahaan A lah. Perusahaan gitu. A lah ya gitu. Nah akhirnya dia kerja duluan tuh kan di tempat gue magang.
di tempat kita magang, Iya. kan? Udah gitu gue cari kerja nggak dapet Rip. Aduh, kata gue pusing juga. 6 bulan kayaknya gue nganggur, 4 bulanan lebih. Mat, gue ada lowongan nih, jadi videographer. Wih, oke deh. Ntar gue datang sana ya, gitu kan. Ya udah tuh gue datang. Pas gue datang, ya udah tuh gue di ini probation dulu lah, dilihat dulu kinerjanya sama 3 bulan. Videografernya lu tahu nggak? Cuma masuk ke kereta, terus kan di kereta tuh ada layar gitu ya, ada layar. Gue ngerekamin tuh layarnya buat Dokumentasi. jadi dokumentasi. Anjir, kata gue, ini mah videografer apa? Kata gue protes dah tuh ke HRD waktu itu. Gue nge-apply jadi videografer, gue pengen jadi editor deh, gue bilang gitu. Kebetulan di kantor itu lagi ngebuka posisi Editor. junior editor, Iya. ya kan. Terus ada salah satu head di sana bilang, lu kalau jadi editor lu mundur Mat langkahnya, mendingan lu jadi tim konten kreatif aja. Lo tuh yang ngurus-ngurusin segala permasalahan video, ntar lo maju 2 langkah kalau kayak gitu, dan lo berlari. Kalau lu jadi editor, lu mundur dan lo majunya tuh berjalan, bukan berlari. Kalau nggak salah begitu, kurang lebih ucapannya begitu. Ya udah, oke deh. Whatever it takes lah, gue ambil resiko. Gua tancep aja lah. Kayak daripada baru pertama kayak daripada nganggur istilahnya. Daripada nganggur, terus juga gue bosen, gue nggak berkembang jadi dokumentator gitu kan. Anjir, di kereta ini yang Sampai pegel-pegel lo tau gak, pulang dari dokumentasi minta pijitin mulu sama gue. Itu kalau entah, bukannya gue mau meremehkan seseorang ya, tapi kalaupun itu bukan lulusan komunikasi, itu orang bisa di posisi gue maksudnya. Gitu loh, cuma ngerekamin aja gitu loh. Ya udahlah, akhirnya berjalan 2 tahun lebih gue jadi sebagai tim kreatif di kantor itu. Ya lumayan berkembang, tapi gimana ya, gue merasa nggak cukup melonjak lah perkembangannya gitu loh. Enggak sih ya, ngomongnya lama-lama. Ya lanjut. Ya udah, jadinya gue nggak tahu sekarang cita-cita gue apa. Pokoknya cita-cita gue bisa hidup bahagia aja lah, udah gitu. Masih pindah-pindah ya karena melihat sesuatu kayaknya ini keren, pengen. Iya, karena memang tabiatnya dia kayak gitu dari gua, awal. Gue latahan orangnya. Pengennya tuh yang Memang. keren-keren gitu. Padahal belum tentu yang keren itu bisa bikin kita bahagia. Asik. Gitu. Jadi berarti gini, lu akan menetap nih di kantor yang ini nih. Oh, tentu tidak. Karena di pekerjaan itu saya tidak bahagia. Oh gitu. Gitu. Jadi gini, jadi lo sebenarnya sekarang Mungkin orang-orang lihatnya keren. Wih, keren kerja di Iya. di media, di periklanan, Oke. agensi gitu kan. Entahlah kita menyebutnya kantor itu apa. Tapi mereka ada yang ketawa. mereka nggak tahu gitu di dalamnya tuh sebenarnya apa. Mungkin yang pokoknya yang enak-enak doang. yang lihatnya dia Dan enak-enaknya juga doang. susah Padahal juga. yang kelihatannya keren belum tentu bisa bikin orang itu bahagia. Oh jadi di titik ini nih lo bukan lagi mau mencapai atau meraih cita-cita, tapi pengen meraih kebahagiaan. Ya, gitu cita-cita ya. gue adalah kebahagiaan. Oh baik baik. mulia Emang sekali. gitu sih menurutku, cita-cita dari kecil tuh kayaknya semua cuman berapa persen yang bisa terkejar. Mencapai gitu ya, mencapai. Gue malah nyesel punya cita-cita masa kecil. Apa coba cita-cita lo, coba sebutin. Sumpah, gue tuh kecil tuh pengen jadi kasir Alfamart. Karena kok aneh. Jadi Ya, nggak aneh sih, maksudnya. jadi Nggak, gini. jadi kasir supermarket lah ya. Iya, pokoknya kasir dimanapun. Karena dulu tuh gue kan waktu kecil suka diajak belanja sama nyokap gue kan. Jadi tuh lo tau gak sih di dekat mesin kasir ada kayak mangkok kecil, isinya tuh ada busa, terus ada airnya. Itu tuh kan buat ngambil uangnya biar Biar keset. cepet. Itu tuh mbaknya tuh kayak tangannya tuh cekatan banget, tak 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 tak, tak. Dia nggak ngelihat ke keyboard, ngelihat ke layar. Itu dia bisa nulis huruf, udah terus habis itu mau ngambil duit, itu tuh dia selalu nyelupin tangannya di busa-busa yang basah. nyoy itu ya. Abis itu terus dia ngitung duit, ngambil duit itu tuh kayak terus gue yang kayak wow, amazing, this is soft skill, gue kira gitu. Terus? Makanya gue yang kayak seru nih kayaknya, gue mau kayak ginian nanti kalau udah gede. Sampai gue ngomong ke ibu gue,
Bu, ntar Mbak Diska kalau udah jadi gede mau jadi kasir ah. Hah? Ibu gue sampai kayak gitu. Hah? Apa? Iya mau jadi kasir Alfamart. Gue sampai minta dibeliin mainan kasir-kasiran dan gak dibeliin. Gara-gara nyokap gue nggak mau gue jadi kasir. Enggak, jadi lu tuh sebenarnya pengen jadi kasir supermarket karena pengen nyelupin jari lo ke busa-busa itu doang. Iya. Kan lu bisa bikin sendiri. Ya gue kan nggak tahu, kan masih sendiri. kecil. Itu kan nggak ada cairan-cairan khusus. Ya gue nggak tahu, gue kan masih kecil. Iya sih, anak kecil Iya, lo mikirnya gue- macem-macem ya. Gue tuh yang gue paling ini ya. gue ngiranya kayak itu tuh cuma dipunyain nama kasir dan gue mau jadi kasir biar bisa nyelupin tangan gue di situ. Ya Itu tuh kayak enak banget gitu, tau gak sih? Yang kayak Enggak. Dan lu sekarang udah umurnya udah 24 tahun nih. Iya. Dan lu udah pernah Nggak usah, enggak usah disebutin gitu dong umurnya dong. Nah, selama lo hidup ini udah jadi beranjak dewasa ini, udah pernah belum nyelupin jari lo ke busa itu? Lo mau gue jujur apa bohong? Belum pernah. Udah. Gimana rasanya? Enggak, itu kok bisa pernah? Kenapa? Bukan. Nyobain Jadi, gitu? Enggak, waktu gue SMA. Magang jadi kasir. Enggak, pas gue lagi jajan. Hah? Jadi teman gue ada yang nitip rokok. Rokoknya tuh nggak kedetek. Heeh. Mbak-mbaknya lagi nanya ke orang Harganya. yang di gudang harganya. Gue colek itu. Di. Ya Allah, temen gua. Colek-colek ini. Terus Sumpah rasanya gue apa? colek. Terus pas gue colek, Kenyang. oh my god, gue gitu kan. Habis itu, oh gini rasanya. Ya udah terus gue liatin aja jari gue. Terus masih mau jadi kasir? Enggak sih. Waktu itu waktu setelah nyelupin SMA, tangan itu masih SMA. mau jadi kasir. Enggak. Gue tersadar ketika gue SMP kalau jadi SMP? kasir. Iya enggak. Oh, waktu Maksudnya, tersadarnya. Iya, tersadarnya tuh SMP. Kayak jadi suatu kasir tuh itu bukannya profesi, maksudnya bukannya gue merendahkan sebuah profesi ya. Tapi ya itu ya kayak tadi yang lo sebutin, itu tanpa lo jadi lulusan apapun, itu bisa kerja di situ. Nah, gue tuh jadi kayak cita-cita tuh bukan yang kayak gitu. Cita-cita tuh harus yang setinggi mungkin, yang biar kita tuh ada effort buat Iya. mencapainya gitu. Jadinya gue mengurungkan niat gue menjadi kasir dari SMP. Nah tapi rasa penasaran sama si busa itu tuh masih ada sampai SMA. Sampai pada akhirnya gue SMA tuh merasakan, dan itu kayak momen paling bahagia dan memorable buat hidup gue gitu. Ya mungkin ya itu ya apa berarti karena lu itu kan TK atau SD sih punya itu cita-cita TK. jadi kasir TK kan. Mungkin TK karena pas SMP pikirannya udah mulai terbuka Iya. gitu kan. Jadi Tapi bahkan itu sampai SD pun kalau ditanya, gue tuh mau jadi kasir. Gue nulis tetap jadi kasir sampai kelas 4 sampai kelas 5. wow. Tapi kenapa ya dulu ditanya cita-cita? Aku malah dulu kalau ditanyain nggak bisa jawab, nggak punya cita-cita yang pasti gitu loh. Mungkin karena apa ya? Supaya nanti ketika kita ngejawab, muridnya ngejawab, gurunya tuh menyemangati kita gitu kan. Bisa Dan jadi supaya semangat belajar gitu. Atau kamu mau jadi polisi, makanya belajar yang bener ya, harus rajin gini. Atau enggak gini, memang kita jadi tuh memang kita diajarin dari kecil kalau hidup kita tuh harus punya tujuan. Oh iya. Makanya benar. ditanyain Hidup cita-cita kita kamu punya apa tujuan. gitu. Iya, Kalau aku jadi sih kayak- dulu bilangnya guru. Guru mulia banget loh. Iya. Karena orang tua guru, jadi orang tua itu guru. dari orang tua Oh, iya, gitu. Ya, Tapi jalannya waktu ya nggak kecapai juga. Dan Karena- ternyata berubah ya kan. Karena SMP ya udah, kalau ditanya cita-cita ya paling guru, kalau enggak orang sukses, dan orang sukses itu bukan cita-cita sih. Kayak cuman pelarian. Terus Pencapaian itu mah. terus SMA masuknya IPA. IPA kan juga bisa kan jadi guru. Harusnya dia insinyur nih. Wah. SMA IPA. Tapi kuliah sejarah. Ngaco nih. Makin ngaco. Ya, kayak gini ngaco. Makin nih. ngaco. Ngaco, lu ngambil apa teman-teman gua. Iya, dan dulu juga mikir gitu. Kok aku jahat ya? Kuliah malah ngambil punyanya orang itu loh, jurusan orang kan. Enggak, lu kenapa ngambil sejarah pertanyaannya? Pertama tuh dulu waktu
SNMPTN kan kalau dulu tuh. Itu tuh dulu sebelum itu juga sama tuh yang jalur rapot gitu. Daftar di UGM. Ikut temen, nggak pengen ngikut aja lah sambil jalan-jalan ke Jogja motoran gitu kan, ngirim berkas. Pada ngambil apaan? Terus kan tuh berapa orang ya? 8 orang kalau nggak salah. Itu ada beberapa jurusan, ada yang milih elektro, mesin, IPA lah pokoknya. iya D3 tapi waktu itu Keren D3. lah pokoknya, keren gitu ya. Terus aku cap-cicup aja. Kalau elektro takutnya ntar ini kesetrum, ngeri ya. Udah, mending mesin lah. Ntar bisa, kirain tuh dulu mesin tuh otomotif apa ya, mesin intinya gitu. Mesin, yaudah tuh semua keterima semua. Anak-anak 8 ini. Lu juga? Iya, keterima semua. Terus dan itu tuh udah direncanain nih. Milihnya tuh jangan gerombol semua gitu loh. Ya, Jadi biar dipencar. dibeli semua. Terus tapi pada apa? Yang penting daftar bodo amat terima apa enggak gitu. Tapi keren ya dia. Tapi keterima di UGM. semua. UGM, iya. UGM keterima di UGM dia. Terus Terus. yang cuman ngambilnya cuman 1 orang, lainnya nggak diambil. Lah, Gara-gara Nggak tahu. gara-gara D3. Iya, pokoknya D3 dan itu harus membayar dulu waktu itu kalau nggak salah tuh 5 juta apa 7 juta gitu. Buat uang pancernya kan. Kan dulu SNMPTN belum mulai. ya. Terus SNMPTN ikut tuh kursus apa GO gitu. Iya. Gitu. Gue juga anak GO. Udah terus biasa kan terus udah diarahin tuh. Wah, kamu cocoknya geodesi, IPA, biologi gini kan. Nah, terus, Bohong. Iya, bohong. Terus udah tuh SNMPTN sok-sokan kayaknya bisa ini geodesi, ITS waktu itu, ITS. Anjrit, ITS geodesi Gila. lagi terus. Geodesi itu apa ya? Duh, gue gimana jelasinnya ya? Geodesi tuh Susah energi ini, energi apa? Sumber daya gitu. Kalau temen sih Bukan. geodesi dia Nuklir. apa ya? Ya gitulah kayak ke inti bumi soalnya dia Oh, kerjanya ya udah, gitulah. ngukur-ngukur gitu. Mineral. Nggak keterima itu. Oh, lu pede tuh, Pak Tapi udah nggak pede. terima. Hmm. Daftar situ nggak terima. Terus UM mana ya? UM Mandiri dah. Intinya tuh UM Mandiri lah. Impian apa? Kesempatan terakhir nih. Ya. Pernah daftar di mana-mana tuh nggak keterima. Terus pernah tuh di mana? Polman, Politeknik Malang. bukan. Polban, Bandung. Oh, Politeknik Bandung. Iya kan, Polban, terus Astra pernah, terus PLN. Udah enggak tuh, enggak keterima semua ya. Lu nggak daftar Akamigas? Mau daftar tapi nggak jadi. Nah, terus udah tuh Undip. Ya. Sebelumnya tuh nggak kepikiran mau kuliah di Semarang, pengennya Jogja yang deket kan. Oh, lu lebih deket ke Jogja ya daripada Deket Semarang. Jogja. Terus. Terus ke Semarang. Tapi sekarang punya itu ya orang Semarang kan. Apa sih lu? Ya terus? Terus ke Semarang UM. UM tuh milih. Kalau yang apa yang kombinasi itu namanya IPC ya? IPC. Ah, IPC itu. Yang pertama sejarah. Yang kedua PWK. PWK tuh apa? Perencanaan wilayah kota. Oh iya. Keren tuh kayaknya. Yang kedua, ketiga itu akuntansi. Yang terima sejarah. Lah kenapa milih sejarah? Karena dari rapot dan memang suka sejarah. Itu. Dan emang sejarah tuh peminatnya sedikit kan. Yang penting kuliah negeri lah gitu. Oh, Itu sih gitu kan. Gitu. Yang penting negeri Sama kuliah. sih. Sama Tuh. sih. Pemikiran orang tua sih begitu. Iya, gue juga dituntut gitu sih. Lah terus kenapa kerja sekarang videografer ya sama kayak Mas Ahmad ini. Karena ngelihatnya keren dan bisa dipelajari meskipun bukan itu jurusannya itu loh. Iya kan? Ya. Itu aja. Fleksibel lah ya, lo cara belajarnya bisa dari mana aja. Itu kayak hobi lah, bisa Hobi. jadi Dan hobi kalau iya gitu. dan nanti lo mainnya kan main ke feeling kan. Iya. Bukan kayak ya teori oke teori tapi pas lagi Maksudnya teori melakukan sesuatunya ya lo pakai feeling. ya teorinya bisa dipelajari saat praktek, enggak harus teori dulu baru praktek Iya. gitu loh. Tapi sekarang malah pengennya cita-cita yang bener nih. Jadi peternak. Ternak sapi, kambing. Sapi kambing. Ternak. Aduh. Iya. Bi- Hewan itu- ternak lah ya.
gede sih itu. Iya. Karena aku ngeliat Omsetnya. peluang kalau bicara soal cita-cita lebih ke peluang sih aku ya. Ya. Buat biar dapat cuan gitu. Kalau peternak petani itu kayaknya masih bisa mencukupi dirinya gitu loh. Iya. Dan itu kebutuhan terus. Cuma Dan kalau selalu ada pasarnya. Uh-uh. Selalu ada pasarnya. pastinya kan kita butuh Iya. itu sebuah kebutuhan yang nggak akan pernah nilai jualnya nggak akan pernah turun karena permintaannya nggak akan pernah turun juga. Malah Tapi selalu ada terus. Karena Iya. kan penduduk semakin bertambah. tapi kayaknya bukannya kalau di sekarang ini lahannya nggak ada ya atau gimana sih sebenarnya kayak gitu tuh? Kalau di Jawa Tengah masih banyak sih. Oh jadi lo nantinya Bakalan akan balik. kemana gitu? Oh, iya. Bakal pulang kampung. Dan juga ada hidroponik atau apa kan ada tuh. Oh iya sih bisa sih. Tapi kalau buat yang peternakan sih emang harus punya lahan sih. Iya. Itu harus. Harus itu biar apa ya, biar mungkin kan ada sebagian tetangga yang kurang suka ya sama Iya, apa bau. wangi-wangian Lagian hewan ternak. lagian juga kayaknya itu nggak bisa sih diternak di Iya, lingkungan makanya. bertetangga gitu kan. Itu paling sekarang kalau Iya. jadi videografer Iya ya juga. buat ngumpulin duit. Iya benar. Untuk memotivasi mencapai cita-cita lo yang selanjutnya ya. Cita-cita selanjutnya. Lucu juga ya. Iya, cita selanjutnya. Ya karena kan yang sebelum-sebelumnya kan itu ternyata bukan cita-cita kan. Iya. Dan lo sekarang udah punya profesi. Nah, terus lo udah punya cita-cita baru sebagai peternak, yaitu cita-cita next level gitu lah. Iya nggak sih? Bener. Nah, tapi kenapa ya? Kok apa sih dari kita bertiga gitu? Cita-cita itu nggak ada yang pernah bukan nggak ada yang pernah ya, nggak ada yang tercapai. Maksudnya apakah sebenarnya terlalu dini pas kita waktu kecil ditanya cita-cita sampai cuma asal nyeplos dan ternyata kita nggak menggenggam itu buat tujuan hidup kita pas kita udah gede, ternyata masih bisa berubah gitu loh. Kalau menurut gue mungkin karena di Indonesia ini entah mayoritas entah minoritas atau pokoknya sebagian orang anak-anak di Indonesia apa ya, mungkin pikirannya belum seterbuka orang-orang maju di luar sana, di negeri luar Indonesia gitu, kayak udah punya cita-cita ya udah pakem tuh si anak-anaknya juga. Terus dan si orang tuanya pun udah bener-bener support gitu dari bukan berarti orang tua kita nggak support ya, tapi ya gue ngerasa ketika waktu itu ditanya orang tua gue nggak pernah nanya gue jadi cita-citanya apa soalnya. Jadi Sama. Karena perbedaan antara sekolah dan di rumah juga sih berarti ya. karena apa ya, orang tua gue itu membebaskan gue mau jadi apa aja asalkan itu baik, asalkan itu baik, nggak bad impact, ya udah silahkan gitu. Termasuk pemilihan IPA IPS pun orang tua gue nggak ikut andil, gue sendiri yang milih kayak gitu loh. Mungkin karena kalau gue mungkin kenapa nggak bisa itu tercapai, satu karena waktu kecil pemikirannya belum terbuka banget gitu kan, yang kelihatannya apa ya keren-keren aja gitu, atau malah gue waktu itu pernah juga kayak waktu kecil gue nggak tahu sebenarnya cita-citanya apa. Orang-orang tuh udah pada tahu, kalau gue ditanya gue harus jawab apa gitu. Ya udahlah asbun aja gitu loh, asal bunyi aja gitu udah. Karena kita tidak diperkenalkan profesi-profesi terlebih dulu sih. Iya. Karena Sebelum dulu guru tuh itu nanya cita-cita. cita-cita tuh dulu di otak kita kayaknya cuman guru, Dokter, polisi, polisi, tentara, Pilot. Guru udah tadi. dan emang yang keren-keren banget tuh loh. Iya, Gak ada yang misal zaman dulu gak ada kan videografer. ya mungkin Nggak ada ada kepikiran? cuma nggak kesebut lah, nggak kesebut gitu Maksudnya loh. anak kecil tuh belum tahu sampai situ. Taunya ya Taunya yang jarak umum, profesi jarak yang pemikiran anak kecil ya profesi yang umum gitu, yang nggak sekompleks kayak videografer, Yang copywriter emang gitu. pernah dia lihat di di kehidupan mereka sih. dan Ketemu di di buku mana. pelajaran sekolahnya. Ya kan? makanya waktu itu kita dari kecil sampai sekarang kenapa itu nggak tercapai, ya mungkin itu salah satu faktornya kalau menurut gue sih. Bisa sih bisa.
Dan karena kalau gue ya itu tadi orang tua gue membebaskan gue, jadi gue juga kan waktu itu belum tahu nih pakemnya gue harus jadi apa. Gue kan gitu yang kelihatan keren, gue sikat lah latahan kalau gue orangnya. Iya sih, bener sih. Tapi berarti kalau menurut gue nanya cita-cita tuh seharusnya kayak pas SMP aja. Di SD tuh kita diperkenalkan profesi-profesi yang banyak. Maksudnya orang tuh bisa kerja di bidang ini, tapi tanpa ditanya dulu nih kita mau jadi apa. Lagian juga pendidikan di Indonesia kan belajarnya kan general, kayak maksudnya semuanya dipelajarin dimasukin. kan. Dan Enggak penjurusan yang benar-benar kayak di luar negeri gitu loh. Tapi penjurusan kita juga kayaknya rancu sih menurut tuh. Rancu maksudnya gimana? Karena apa, pandangan orang tuh anak IPA tuh pinter, anak IPS tuh di bawah, baca Iya, di bawah. Iya. Dan rancunya menurut gue ya ada IPC itu tadi. Maksudnya kayak ketika lo udah menentukan sesuatu nih, lo mau IPA atau IPS. Nah, nanti di kemudian harinya itu tuh harusnya lo tidak diberikan kemudahan untuk berpindah. Harusnya lo udah punya konsekuensi. Ketika kan lo makanya milih IPA, lo harus jadi IPA. apa misalnya gitu. Dan si IPA ini boleh kan cross ke IPS, padahal IPS nggak boleh tuh, Nggak karena boleh. emang pelajarannya nggak bisa, ibaratnya Nggak anak bisa IPS ngejar, nggak nggak bisa bisa, ngejar. nggak paham lah hitung-hitungan. Tapi kalau anak IPA bisa lah buat berpikir kritis kan. Lucunya itu. Iya, nah itu gara-gara stereotip tadi anak IPA lebih pinter dari IPS dan segala macam. Kalau nggak salah tuh kalau di luar tuh milih sendiri sih. Kalau Dia di luar, sukanya apa, kalau kan? di luar setahu gue ya milih sendiri, dan ada kayak misalkan lo mau jadi musisi, ya udah lo sekolah Iya, sekolah langsung musik, ya udah lo musik belajar ada. musik terus gitu. Misalkan kayak lo mau jadi astronot, ya udah lo belajar yang tentang itu di bidang itu. Ya apa ya, karena kalau menurut gue ya karena gue nggak menyalahkan orang tua di Indonesia ya. Karena orang tua di Indonesia tuh kayak mikirnya Diserahkan ke sekolah nggak sih? kan enggak, kalau di luar negeri kan kayak misalkan anaknya pengen jadi musisi gitu kan, ya udah bener-bener didukung gitu, ya udah nih dikasih musik, alat musik gitu, di sekolahin musik ini segala macem gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia jarang yang begitu kan, kayak semisalkan anaknya mau jadi musisi tapi di pandangan orang tua yang ada di Tuanya. Indonesia Kamu tuh tidak akan punya masa depan. Iya, Nah, tuanya gitu nanti kan. gimana ya? kayak misalkan pekerjaan yang bener tuh ya udah ya dokter, pilot, polisi gitu Yang loh. ketika pensiun dia udah tercover sama uang Iya, pensiun. kayak gitu mikirnya mungkin. PNS dong. Iya, ya model-model Ya, yang gitu. orang tua mungkin karena mikirnya masih ke situ waktu itu. Jadi makanya apa di Indonesia pun kasusnya dan kenyataannya banyak anak-anak kecil yang kayak kita dulu anak kecil sampai sekarang cita-citanya pada apa ya, pada nggak sesuai lah sama yang disebutkan waktu kita kecil gitu. Tapi menurut kalian kecewa nggak? enggak kan? kecewa gue. Enggak, gue gak kecewa. Karena- Ya karena cita-cita gue kan tadi itu. Karena setelah gede kalau udah dapat duit ya udah. Ya apapun kalau udah dapat Udah duit mah gajian, udahlah, udah ini ya udah gue mah sekarang intinya gue bisa hidup tenang, hidup bahagia, itu udah sih kuncinya. sama bisa bersyukur lah, selalu bisa bersyukur udah dah, itu tenang bahagia insya Allah dah. Soalnya kalau misalkan mau kerjaannya apapun juga kalau Kalau nggak lu bahagia, nggak Iya. tenang, banyak utang, Tapi tadi kan katanya nggak bahagia apa? di kerjaan yang sekarang. Iya emang belum bahagia sekarang. Sekarang Iya. masih mencari kebahagiaan. Ngegas takut. Sekarang masih mencari kebahagiaan. Semoga cepat bertemu ya dengan Amin, kebahagiaan yang amin, baru. amin, amin. Tadi kan gue pengen beli es krim. Tuh donat tuh adanya tuh. Donat ya. Ya udah lagi sono, guys, suruh turun. Iya. Jajan dulu ya.